Pernah nggak sih, kamu sadar sesuatu itu bikin hancur tapi tetap aja diulangin? Stalking mantan yang udah jelas bikin sakit hati. Marah-marah ke masalah yang itu-itu aja. Atau malah sengaja nyari drama baru biar hidup terasa seru. Ini bukan karena kamu bodoh atau suka menyiksa diri, tapi ada kemungkinan otakmu terjebak dalam apa yang disebut dopamine trap. Jadi dopamin itu neurotransmitter yang bikin kita merasa termotivasi dan puas. Masalahnya, di dunia serba instan ini, notifikasi media sosial, drama percintaan, bahkan overthinking bisa jadi pemicu dopamin yang cepat dan adiktif. Otak kita dibanjiri dopamin buatan dari hal-hal seperti scrolling tanpa henti, game, atau bahkan hubungan yang toksik. Ketika otak terus-terusan dapat lonjakan dopamin tinggi, ia akan berusaha menyeimbangkan diri. Caranya, dengan menurunkan kadar dopamin alaminya. Akibatnya, saat kita nggak melakukan aktivitas pemicu itu, kita jadi merasa hampa, lesu, dan nggak bersemangat. Kita jadi butuh dosis lagi. Dalam hubungan toksik misalnya, momen manis yang jarang terjadi itu seperti narkoba. Kita dibuat kecanduan untuk mengejar perasaan itu, meskipun harus melewati penderitaan yang lebih banyak. Ironisnya, otak kita bisa salah mengartikan intensitas emosi negatif sebagai sesuatu yang hidup dan bermakna. Akhirnya, penderitaan terasa familiar, bahkan jadi zona nyaman. Kita jadi kecanduan drama, sulit move on, dan butuh konflik untuk merasa ada. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu burnout emosional, depresi, dan ketergantungan psikologis pada kekacauan. Lalu, gimana cara keluarnya? Kita perlu mengatur ulang sistem dopamin kita. Caranya sederhana, tapi butuh konsistensi. Pertama, kurangi paparan stimulasi cepat. Matikan notifikasi yang nggak penting, batasi waktu scroll, dan sadarilah kapan kamu mulai mencari drama. Kedua, biasakan diri dengan aktivitas yang nggak memberikan kepuasan instan. Coba jalan santai tanpa dengerin musik, baca buku fisik, atau sekadar diam dan menikmati kesunyian. Fokus pada satu tugas, bukan multitasking. Rasakan kepuasan sejati dari menyelesaikan sesuatu yang berarti. Ganti hiburan instan dengan hal-hal yang memberikan kebahagiaan jangka panjang, seperti menghabiskan waktu berkualitas dengan orang tersayang, menekuni hobi, atau belajar skill baru. Ingat, sembuh itu bukan berarti harus bahagia setiap saat. Sembuh artinya berhenti menikmati luka yang sama berulang kali. Karena otak yang sudah terlatih dengan keheningan, nggak akan lagi lapar dengan kebisingan yang merusak. Dalam surah Asy-Syams ayat 7-10, disebutkan bahwa manusia memiliki pilihan untuk mensucikan jiwanya, menjadi pemenang atau mengotori jiwanya jadi merugi. Ini mencerminkan bahwa dorongan untuk mencari kepuasan cepat dapat mengarahkan seseorang pada kefasikan jika tidak dikendalikan. Sementara pengendalian diri dan fokus pada hal bermanfaat akan mengarah pada kemenangan jiwa. Kalau kamu merasa terjebak dalam siklus ini dan sulit keluar, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka, selipkan like, follow, dan subscribe untuk konten berikutnya. وقد خاب من دساها